Halo semua, saya Tendri Sambawa. Kali ini saya akan membahas cara membuat tabel di Google Sheet. Untuk membuat tabel di Google Sheet, langkah yang pertama teman-teman mesti masuk dulu di halaman Google Sheet. Contohnya seperti ini. Bagi yang belum tahu caranya, video tutorialnya saya sematkan di deskripsi dari video ini, atau bisa juga klik kiri link yang muncul di pojok kanan atas, contohnya seperti ini, atau link videonya bisa teman-teman lihat di akhir dari video ini, karena biasanya di akhir video tutorial saya sematkan video tutorial setelahnya dan video tutorial sebelumnya dari seri video tutorial yang sama. Kalau mau lebih enak lagi, maka tonton langsung di playlistnya karena videonya sudah saya susun secara berurutan. Baik teman-teman, setelah masuk ke halaman Google Sheet, untuk membuat tabel, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti nama dari file Google Sheet-nya. Untuk mengganti nama file, caranya klik kiri di sini, lalu ganti nama filenya menjadi data penjualan barang elektronik. Nama filenya data penjualan barang elektronik. Setelah itu tekan tombol enter di keyboard, maka hasilnya nama file telah berganti. Perlu teman-teman ketahui, setelah kita mengganti nama filenya, maka secara otomatis Google Sheet akan melakukan penyimpanan setiap kali ada perubahan yang terjadi, baik pergantian nama file maupun isi dari sheet. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan langkah penyimpanan file selama komputer masih tersambung internet, maka segala perubahan yang dilakukan akan otomatis tersimpan di Google Drive. Baik teman-teman, saya lanjutkan pembahasannya. Langkah selanjutnya agar di kemudian hari mudah ditemukan, saya akan memindahkan lokasi penyimpanan filenya ke folder latihan 1. Untuk itu klik kiri ikon pindahkan, contohnya seperti ini, maka akan muncul kotak dialog pindahkan. Lokasi saat ini ada di drive saya. Disarankan ada folder latihan 1. Di tabel di kolom sarankan ada folder latihan 1. Kalau mau muncul bagian disarankan berisi folder, maka sebelumnya teman-teman buat dulu foldernya. Caranya lihat di video seri yang pertama. Di video sesi pertama sudah kita bahas cara pembuatannya. Baik, saya lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya klik kiri folder latihan 1. Kemudian klik kiri tombol pindahkan. Maka hasilnya akan ada notifikasi bahwa file data penjualan telah dipindahkan dari drive saya ke folder latihan 1. Selanjutnya klik kiri tutup. Langkah selanjutnya saya akan membahas cara membuat tabel. Langkah yang pertama saya akan membuat judul dari tabel. Untuk itu klik kiri di sel A2. Lalu ketikkan judul tabel laporan penjualan barang elektronik. Laporan penjualan barang elektronik. Lalu tekan enter. Selanjutnya klik kiri ikon B atau tebal untuk memberikan efek tebal pada teks. Selanjutnya klik kiri ikon tanda tambah perbesar font. Untuk mengganti ukuran font, ganti font menjadi 12 poin. Selanjutnya pindah ke sel A3. Untuk itu klik kiri di sel A3. Selanjutnya ketikkan bulan Agustus 2025. Bulan Agustus 2025. Lalu tekan enter. Tambahkan format teks tebal dan ganti ukuran huruf menjadi 12 poin. Maka hasilnya kita sudah mempunyai judul dari tabel. Baik, kita pindah ke sel A5. Untuk itu klik kiri di sel A5, lalu ketikkan nomor, singkat saja teksnya NO, lalu tekan enter. Selanjutnya pindah ke sel B6, pindah ke sel B5, klik kiri di sel B5, lalu ketikkan nama sales. Teks yang akan kita input adalah nama sales, lalu tekan enter. Selanjutnya pindah ke sel C5, klik kiri di sel C5, lalu ketikkan penjualan barang. Lalu tekan enter. Posisi sel aktif sudah di sel C6. Kalau belum, klik kiri di sel C6, lalu ketikkan TV LCD LG 24 in. TV LCD LG 24 in. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita pindah ke sel D6, klik kiri di sel D6, ketikkan teks kulkas sub 2 pintu. Kulkas sub 2 pintu, lalu tekan enter. Selanjutnya
klik kiri di sel E6, ketikkan teks freezer aqua 200 liter. Freezer aqua 200 liter. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita pindah ke sel F5, klik kiri di sel F5, lalu ketikkan teks jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita pindah ke judul tabel di sel A2. Judul tabel akan kita gabungkan. Judul tabel akan kita gabungkan selnya dimulai dari sel A2 sampai dengan sel F2. Cara menggabungkan selnya yaitu langkah yang pertama, klik kiri lalu tahan klik kiri di sel A2, lalu tarik mouse ke arah sel F2. Contohnya seperti ini. Maka selnya di sel A2 sampai dengan sel F2 terblok. Langkah selanjutnya, klik kiri ikon pilihan jenis penggabungan. Maka akan muncul pilihan pengaturan. Klik kiri perintah pengaturan, gabungkan secara horizontal. Maka hasilnya sel A2 sampai dengan sel F2 digabung. Selanjutnya kita akan gabungkan sel A3 sampai dengan sel F3. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Saya langsung saja blok sel A3 sampai dengan sel F3. Lalu klik kiri pilihan jenis penggabungan. Lalu klik kiri gabungkan secara horizontal. Maka hasilnya sel A3 sampai dengan sel F3 bergabung. Teksnya secara otomatis format rata tengah. Selanjutnya kita pindah ke sel A5. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan secara vertikal antara sel A5 dengan sel A6. Untuk itu, blok sel A5 dan sel A6, lalu klik kiri dan tahan klik kiri di sel A5, lalu tarik ke sel A6. Selanjutnya, klik kiri ikon perintah, pilih jenis penggabungan. Maka muncul pilihan pengaturan, klik kiri perintah pengaturan. Gabungkan secara vertikal. Maka hasilnya sel A5 dan sel A6 digabung. Langkah selanjutnya kita akan mengatur posisi teks di dalam tabel. Untuk itu klik kiri ikon perataan vertikal. Selanjutnya klik kiri pilihan pengaturan tengah. Maka hasilnya teks berada di tengah secara vertikal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya klik kiri ikon perataan horizontal. Kemudian klik kiri pilihan pengaturan tengah. Maka hasilnya teks berada di tengah secara horizontal, contohnya seperti ini. Selanjutnya klik kiri ikon B atau tebalkan, atau dengan cara lain yaitu tekan tombol Ctrl bersamaan dengan tombol huruf B di keyboard komputer, maka hasilnya teks menjadi format tebal. Selanjutnya kita akan menggabungkan sel B5 dan sel B6. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita pindah ke sel C5. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan sel C5 sampai dengan sel E5. Kita gabung sel C5 sampai dengan sel E5. Untuk menggabungkan sel C5 sampai dengan sel E5, langkah yang pertama, blok terlebih dahulu sel C5 sampai dengan sel E5. Selanjutnya, klik kiri ikon pilihan jenis penggabungan. Selanjutnya, klik kiri ikon pilih jenis penggabungan. Selanjutnya, klik kiri pilihan pengaturan, gabungkan secara horizontal. Maka hasilnya seperti ini. Kita pindah ke sel F5. Langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan sel F5 dan sel F6. Langkah selanjutnya kita akan memberikan garis pembatas tabel untuk masing-masing kepala tabel yang sudah kita buat. Cara memberikan garis pembatas tabel, langkah yang pertama, blok sel A5 sampai dengan sel F6. Contohnya seperti ini. Selanjutnya klik kiri ikon batas, lalu klik kiri ikon pengaturan semua garis batas. Maka hasilnya kepala tabel memiliki garis batas. Langkah selanjutnya kita akan mengatur lebar dari sel agar teksnya pas dengan selnya. Klik kiri di sel F6, kemudian klik kiri ikon pengemasan teks, lalu klik kiri pilihan pengaturan kemas. Selanjutnya perkecil selnya sesuaikan dengan teksnya.
Maka hasilnya teks menjadi 2 baris. Selanjutnya pindah ke sel C6, lalu klik kiri ikon pengemasan teks. Kemudian klik kiri kemas. Selanjutnya sesuaikan ukuran sel C6 dengan teks. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke sel D6, lalu klik kiri ikon pengemasan teks. Kemudian klik kiri kemas. Selanjutnya sesuaikan ukuran sel D6 dengan teks. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya pindah ke sel E6, lalu klik kiri ikon pengemasan teks, kemudian klik kiri kemas. Selanjutnya sesuaikan ukuran sel E6 dengan teks. Maka hasilnya seperti ini. Di kolom nomor akan kita isi nomor urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, klik kiri di sel A7. Selanjutnya ketikkan angka 1 di sel A7, lalu tekan enter. Kemudian ketikkan angka 2 di sel A8, lalu tekan enter. Selanjutnya ketikkan angka 3 di sel A9, lalu tekan enter. Selanjutnya blok sel A7 sampai dengan sel A9. Lalu arahkan kursor mouse hingga berubah seperti ini. Selanjutnya klik kiri, lalu tahan klik kiri, lalu arahkan mouse ke sel A16. Lalu lepaskan klik kiri mouse. Maka hasilnya pada kolom nomor, selnya berisi angka urut 1 sampai dengan 10. Selanjutnya kita akan input data nama sales di kolom nama sales. Untuk itu klik kiri di sel B7, lalu ketikkan teks Farhan Akbar. Farhan Akbar. Lalu tekan enter. Ketikkan Lestari Indah, nama sales Lestari Indah, lalu tekan enter. Baik, saya akan inputkan secara cepat nama dari salesnya. Langkah selanjutnya saya akan inputkan data penjualan barang di kolom masing-masing untuk setiap sales. Saya akan inputkan secara cepat. Langkah selanjutnya klik kiri di sel A17. Selanjutnya ketikkan teks total penjualan, lalu tekan enter. Ketikkan teks total penjualan, lalu tekan enter. Selanjutnya ketikkan rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan di sel A18. Ketikkan rata-rata penjualan, lalu tekan enter. Selanjutnya di sel A19 ketikkan penjualan tertinggi, lalu tekan enter. Penjualan tertinggi, lalu tekan enter. Selanjutnya ketikkan penjualan terendah, lalu tekan enter. Penjualan terendah, lalu tekan enter. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan sel A17 dengan sel B17. Untuk itu blok sel A17 hingga sel B17. Selanjutnya klik kiri ikon pilihan jenis penggabungan. Selanjutnya klik kiri gabungkan secara horizontal. Maka hasilnya sel A17 dengan sel B17 bergabung. Selanjutnya kita akan menggabungkan sel A18 dengan sel B18. Maka hasilnya seperti ini. Di akhir tabel ada total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan tertinggi, dan penjualan terendah. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan sel A18 dengan sel B18.
maka hasilnya seperti ini. Di akhir tabel ada total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan tertinggi, dan penjualan terendah. Langkah selanjutnya kita akan memberikan garis batas tabel untuk setiap sel yang berisi data. Cara memberikan garis tabel yaitu langkah yang pertama, blok sel A7 hingga sel F20. Contohnya seperti ini. Selanjutnya klik kiri ikon batas. Lalu klik kiri pilihan pengaturan, semua garis batas. Maka hasilnya sel yang telah kita blok memiliki garis batas tabel. Baik teman-teman, untuk mengisi kolom penjualan, untuk mengisi kolom jumlah penjualan dan baris total penjualan dan rata-rata penjualan dan penjualan tertinggi dan penjualan terendah akan kita bahas pada video tutorial selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kita kali ini. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk video sesi yang kedua akan kita bahas pada video tutorial selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.